Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dika Ramadhani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Mikrotik and Design Preparation pada bab Mikrotik Access. Susunan materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama metode akses router OS, yang kedua akses router board menggunakan Winbox, yang ketiga menu hostname IP address pada Winbox, yang keempat pengenalan tampilan Mikrotik pada Winbox, yang kelima akses router virtual PinetLab dengan Winbox, yang keenam webpack, yang ketujuh quickset, yang kedelapan telnet dan SSH, dan yang terakhir konsep serial console. Untuk yang pertama, materi tentang metode akses router OS. Yang pertama, metode akses dengan keyboard. Keyboard bisa langsung koneksikan di PC dan berbasis teks. Yang kedua, serial console berbasis koneksi konektor kabel serial berbasis teks. Selanjutnya ada remote server telnet atau SSH pada layer ketiga berbasis teks dan memerlukan IP address. Selanjutnya ada Winbox terdapat pada layer 2 berbasis teks dan GUI. Selanjutnya ada FTP terdapat pada layer 3 berbasis teks dan memerlukan IP address. Selanjutnya ada EPI dengan berbasiskan socket programming dan memerlukan IP address. Selanjutnya ada quickset dan webpack atau HTTP terdapat pada layer ketiga berbasis teks, GUI, dan memerlukan NAT IP address. Selanjutnya ada MAC Telnet terdapat pada layer kedua berbasis teks dan tidak memerlukan IP address. Selanjutnya ada lokal atau bisa Winbox di terminal menu dan berbasis teks, tidak memerlukan IP address. Dan yang terakhir dengan menggunakan Mikrotik app bisa tersedia di Android dan iOS berbasis teks, GUI, dan memerlukan IP address. A few moments later. Selanjutnya materi akses router board menggunakan Winbox. Cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router Mikrotik adalah menggunakan Winbox Dell device. Untuk terkait aplikasi Winbox available on Windows, terkait macOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Dan selanjutnya antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabelan. Ini adalah contoh ketika si Mikrotik router board Mikrotik ini harus terhubung pada PC atau laptop dengan menggunakan kabelan agar bisa mengkonfigurasi si router board tersebut. Selanjutnya available access by MAC and IP address. Ini adalah gambaran ketika kalian ingin login dengan menggunakan Winbox. Selanjutnya, menu hostname IP address pada Winbox. Yang pertama, persiapkan environment PinetLab yang sudah tersedia perangkat virtual Mikrotik. Untuk sebelumnya mohon maaf karena saya belum menginstal PinetLab dikarenakan WiFi sayanya lagi error dan tidak sempat untuk mendownload PinetLab tersebut. Selanjutnya persiapan aplikasi Mikrotik dan persiapan topologi coldnet dan router virtual Mikrotik. Selanjutnya lakukan routing antara host OS dengan perangkat virtual Mikrotik. Dan yang terakhir, connect virtual Mikrotik using Winbox. Nah, ini adalah gambaran ketika kalian ingin menambahkan IP address pada Winbox. Yang pertama, klik tanda tambah di sini. Selanjutnya, masukkan IP address yang Anda inginkan dan pilih interface mana yang kalian hubungkan dengan kabelan pada Mikrotik Anda dengan laptop Anda. Selanjutnya tekan OK dan apply.
1 hour later. Nah, materi selanjutnya adalah pengenalan tampilan Winbox Mikrotik pada Winbox. Nah, untuk yang pertama, ini adalah series yang menunjukkan aplikasi Winbox. Saya merekomendasikan kalian untuk mendownload Winbox dengan versi yang terbaru untuk available dengan perangkat routerboard yang terbarunya juga. Di sini di bagian kiri terdapat berbagai menu dan fiturnya masing-masing. Dan di sini untuk undo dan redo. Yang selanjutnya ada dashboard, lifetime, dan ya, ini area kerjanya ketika Anda membuka IP misalkan, dan berbagai menu juga ketika Anda menggunakan IP tersebut. Nah, selanjutnya untuk gambar yang di atas, nah yang ini adalah untuk login dan password. Setelah login terdapat pemberitahuan bagi yang menggunakan perangkat baru, dan bagi yang perangkat yang telah dikonfigurasi hanya terdapat pemberitahuan ganti password. Nah, ini adalah pemberitahuan ketika Anda menggunakan routerboard yang baru akan digunakan. Dan yang ini adalah gambaran ketika Anda akan mengkonfigurasi routerboard tapi sudah dikonfigurasi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya setelah login terdapat menu atau tools pada bagian kiri dan berbagai fungsinya masing-masing. Nah, ini yang saya sampaikan pada tadi. Ketika Anda ingin menambahkan IP address, Anda tekan IP pada bagian kiri dan klik address. Selanjutnya klik tanda panah tambah dan bagian pojok kiri atas, dan lalu masukkan IP address yang akan Anda inginkan. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Akan muncul IP address, network, dan interface pada Winbox kalian. 2 hours later. Nah, selanjutnya akses router virtual Pinet Lab dengan Winbox. Pinet Lab, apa sih itu Pinet Lab? Pinet Lab adalah lab alat emulator jaringan paket persiapkan environment Pinet Lab yang sudah tersedia perangkat virtual. Untuk kesimpulannya, Pinet Lab adalah aplikasi yang sama kerjanya dengan sisa paket tracer. Nah, setelah Anda terhubung pada Mikrotik dan ISP, selanjutnya lakukan koneksi antara ISP dan router. Nah, connect virtual Mikrotik dengan menggunakan using Winbox. Setelah ini Anda konfigurasi Mikrotik ini pada Winbox, dan seperti tadi ketika Anda ingin menambahkan IP address, IP, klik tambah, lalu tambahkan IP address yang Anda inginkan. Nah, selanjutnya ada webpack. Apa sih itu webpack? Webpack diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama seperti Winbox. Bedanya webpack adalah platform untuk mengkonfigurasi, hanya saja berbeda dengan Winbox. Untuk Winbox itu berbentuk aplikasi dan webpack itu berbentuk web. Untuk webpack sendiri support IPv4 dan IPv6 sebagai alternatif Winbox. Untuk selanjutnya, untuk akses routerboard via webpack bisa dengan mengetikkan IP router pada browser dengan cara misalkan https:// lalu ketikkan IP address yang Anda ingin konfigurasikan. Nah, ini adalah tampilan
web page ketika Anda akan login. Selanjutnya, quick set. Quick set adalah menu konfigurasi cepat dan settingan dasar router dalam satu tampilan dan dapat diakses melalui inbox atau web page. Nah, ini adalah fitur dasar pada inbox atau web page dengan cara cepat. Misalkan Anda ingin mengkonfigurasi dengan mode router atau bridge dan internet, misalkan address acquisition static atau otomatis atau PPOE dan IP address-nya Anda bisa konfigurasi di sini netmask dan gateway dan MAC address. Kesimpulan dari quick set adalah menu yang cara cepat untuk mengkonfigurasi dengan mudah karena semua fitur tersedia di sini. Fitur dasar. Selanjutnya ada Telnet dan SSH. Telnet dan SSH berbasis on terminal command line interface, hanya berbasis teks dan tidak memerlukan GUI. Akses router via teks atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, Telnet, konsol, neo terminal atau inbox, dan terminal web page. Telnet dan SSH juga digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Nah, untuk mengakses router via remote, SSH atau Telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote selain seperti PuTTY, Wins, dan lain-lain. Dan ini adalah gambaran ketika Anda login menggunakan PuTTY. 12 seconds later. Selanjutnya adalah konsep serial console. Serial console digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Serial console juga digunakan saat kita menggunakan net install. Dan remote via serial console menggunakan kabel DB9 atau converter USB to DB9. Dengan menggunakan program Hyperterminal, baud rate 115.200, database 8, Paratinon, stop bit 1, dan flow control none. Nah, ini adalah port serial console dengan kabel DB9 atau sering kita ketahui kabel PGA. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan pada penjelasan saya. Saya harap kalian semua dapat memahami dan menerapkan materi yang saya sampaikan dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.